Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada seluruh dewan juri dan semua teman-temanku yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara perlombaan yang diselenggarakan oleh komunitas Kejar Mimpi. Dalam pidato dengan tema pendidikan kali ini, saya, Indria, mengambil judul Islam dan Pendidikan bagi Perempuan. Jika teman-teman semua bertanya, mengapa perempuan, mengapa tidak Islam dan pendidikan bagi kita semua saja? Apa tidak semua orang saja? Karena sekarang banyak sekali yang beranggapan bahwa perempuan hanya soal fisik. Hidup perempuan nantinya ketika sudah dewasa harus menikah, harus mengurus suami, harus mengurus anak. Tidak hanya itu, perempuan pun juga wajib untuk berpendidikan. Perempuan pun juga berhak untuk pendidikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun sudah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dapat kita ambil contoh bahwa perempuan-perempuan pada zaman Nabi tidak hanya terkenal karena kecantikannya saja, tapi juga terkenal karena kecerdasannya. Seperti contoh Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah istri Nabi yang terkenal karena kecerdasannya dalam ahli fikih. Beliau adalah ahli fikih. Jadi perempuan cerdas sudah ada sejak zaman Nabi. Perempuan yang memiliki ilmu tinggi sudah ada sejak zaman Nabi. Padahal zaman dahulu belum ada fasilitas yang secanggih seperti sekarang. Untuk itu kita perempuan zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak berpendidikan. Zaman sekarang semuanya sudah ada fasilitas pendidikan, tenaga pendidikan, dan sarana untuk berpendidikan pun sudah sangat disediakan, dan kita pun juga sudah sangat dimudahkan. Tidak hanya Siti Aisyah saja, Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW, pada zaman dahulu bukan terkenal karena kecantikan beliau, tapi beliau terkenal karena kecerdasan beliau. Banyak sekali hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan melalui Fatimah. Beliau juga tidak hanya ahli dalam meriwayatkan hadis, beliau juga ahli fikih, beliau juga wanita cerdas, salah satu wanita cerdas yang tersohor pada zaman Nabi. Pada zaman Abbasiyah, banyak sekali wanita-wanita cerdas, banyak sekali wanita-wanita yang berilmu tinggi yang terkenal. Jadi dapat kita jadikan contoh bahwa perempuan-perempuan zaman dulu pun juga sangat bersemangat dalam berpendidikan, juga sangat bersemangat dalam mencari ilmu. Perlu diketahui bahwa perempuan bukan hanya sekedar fisik, perempuan bukan hanya sekedar tubuh, perempuan bukan hanya sekedar kecantikan. Jadi perempuan pun juga berhak diakui, perempuan pun juga berhak untuk dipuji atas pencapaiannya, atas prestasinya, atas kecerdasannya. Jadi dengan mengapresiasi tersebut, perempuan dapat semangat, perempuan dapat memiliki dapat menjadi charge perempuan untuk perempuan tersebut berpendidikan. Nah, kenapa perempuan tersebut harus berpendidikan? Kenapa perempuan tersebut harus memiliki ilmu yang tinggi? Salah satu alasan mengapa perempuan harus memiliki ilmu yang tinggi, mengapa perempuan harus menjadi perempuan yang cerdas adalah, menurut penelitian yang dilakukan oleh University of Washington, kecerdasan anak bukan berasal dari pengaruh pola asuh orang tua. Namun kecerdasan anak, 40-60% kecerdasan anak adalah menurun dari ibunya. Jadi ketika perempuan itu cerdas, otomatis perempuan tersebut akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas juga. Jadi itulah mengapa alasan penting perempuan tersebut harus cerdas. Alasan penting mengapa perempuan tersebut harus menjadi perempuan yang pintar, perempuan yang berilmu, karena nantinya manfaatnya ketika perempuan tersebut cerdas, ketika perempuan tersebut berilmu adalah perempuan tersebut dapat menurunkan kecerdasannya pada generasi-generasi selanjutnya. Lalu banyak sekali orang di luar sana yang beranggapan bahwa buat apa sih perempuan tuh cari ilmu tinggi, buat apa sih perempuan itu perlu cerdas, buat apa sih perempuan itu cari ilmu tinggi kalau ujungnya itu di dalam rumah, kalau ujung-ujungnya itu perempuan menjadi istri, ngurus suami, ngurus anak. Nah, itu adalah salah satu alasan penting mengapa perempuan itu wajib menuntut ilmu. Karena dengan ilmunya nanti, karena dengan ilmu yang didapat oleh perempuan nanti,
dapat dijadikan bekal bagi perempuan untuk mengarungi bahtera rumah tangganya, untuk mendidik anak-anaknya. Karena dengan perempuan memiliki ilmu yang cukup, berpendidikan, akan menghasilkan anak-anak yang berpendidikan juga, akan mendidik anak-anaknya dengan ilmu-ilmu yang perempuan itu dapat, dan perempuan tersebut juga dapat mengayomi rumah tangganya, juga dapat mengarungi rumah tangganya dengan ilmu-ilmu yang perempuan tersebut dapatkan. Nah, ketika perempuan tersebut menjadi perempuan cerdas, ketika perempuan tersebut berpengaruh terhadap masyarakat, perempuan tidak hanya menjadi inspirasi untuk dirinya sendiri, tapi perempuan pun juga menjadi inspirasi untuk wanita-wanita lain. Dan ketika perempuan tersebut cerdas, dan ketika perempuan tersebut memiliki ilmu, perempuan tersebut dapat mengangkat kedudukan ayahnya dan suaminya. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan wajib untuk berpendidikan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpendidikan. Marilah kita sama perempuan untuk saling mendukung, saling menggenggam tangan, saling bergandengan tangan, saling mensupport semua perempuan di dunia ini. Tidak peduli alasan, tidak peduli dia dari keluarga seperti apa, dari latar belakang seperti apa, dari ras agama seperti apa, dari keturunan seperti apa. Tugas kita sebagai perempuan adalah saling mendukung. Tugas kita sebagai perempuan adalah saling mensupport semua perempuan dalam hal pendidikan, dalam hal berpendidikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Atlabul ilmi minal mahdi ilal lahadi", yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan atau bayi hingga ke liang lahat. Sekian pidato dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.